Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Prodi Bimbingan Konseling Islam Universitas Al-Azhar Indonesia akan menyampaikan mengenai keterampilan-keterampilan dasar konseling. Kami kelompok 5 beranggotakan Cinta Ramadhani, Kansa Salsabila, Nisrina Salsabila, Rizky Akbar, dan Zafira. Baik, penjelasan kali ini yaitu mengenai keterampilan-keterampilan dasar konseling. Nah, jadi keterampilan-keterampilan apa saja sih yang harus dimiliki oleh seorang konselor dalam proses konseling? Nah, seorang konselor ini harus memiliki keterampilan-keterampilan yang mencukupi. Meskipun terdapat beragam pendekatan terhadap konseling, ada seperangkat keterampilan umum yang mendasari berbagai pendekatan. Nah, di sini Yeo mengemukakan terdapat 3 perangkat keterampilan konselor, yaitu keterampilan antar pribadi, keterampilan intervensi, dan keterampilan integrasi. Nah, apa sih yang dimaksud dari ketiga keterampilan ini? Nah, kali ini saya akan membahas keterampilan yang pertama, keterampilan yang pertama yaitu keterampilan antar pribadi. Nah, keterampilan ini tuh merupakan inti dalam konseling. Semua keterampilan yang dibutuhkan untuk membangun relasi dengan klien sehingga klien dapat terlibat dalam proses konseling. Jadi, keterampilan antar pribadi ini tuh mencakup kemampuan konselor dalam mendampingi klien, mendengarkan klien, dan mendorong klien untuk mau menceritakan apa yang ada di benak mereka. Di sini juga Leot mengemukakan bahwa hubungan atau relasi antar pribadi sangat dipengaruhi oleh faktor umum seperti kelas sosial, usia, etnisitas, dan gender. Nah, dengan kata lain, dalam keterampilan antar pribadi ini dan berdasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhinya tadi, maka konselor itu seharusnya sadar akan budaya dan nilai-nilai yang dimiliki oleh setiap klien, dan juga sadar akan budaya dan nilai yang dimiliki sendiri, serta mampu meningkatkan gaya atau pendekatan konselingnya secara tepat. Jadi bisa menyesuaikan dengan kepribadian atau karakter dari si kliennya tersebut. Terima kasih kepada Cinta atas pemaparannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Zafira. Berkaitan dengan berbagai keterampilan wawancara, IFE tahun 2003 membuat sebuah hierarki keterampilan yang dipergunakan untuk membantu berkomunikasi lebih intensif dengan klien. Keterampilan ini disebut keterampilan mikro atau micro skill. Hierarki keterampilan ada 13, yaitu yang pertama, determining personal style and theory. Yang skill integration, squishing skill in different theories. Yang ketiga, influencing skill and strategies, interpretation, reframe, logical consequence, self-disclosure, feedback, information, and device directives. Yang keempat, reflection of meaning. Yang kelima, focusing. Yang keenam, conversation. Yang ketujuh, the 5 steps interview structure, completing and interviewing only the basic, listening sequence, and evaluating that interview for empathic understanding. Yang kedelapan, reflection of feeling. Yang kesembilan, encouraging, paraphrasing, and summarizing. Yang kesepuluh, client of observation skills. Yang ke-11, open and closed questions. Yang ke-12, attending behavior, culturally and individually appropriate eye contact, vocal qualities, verbal tracking skills, and body language. Yang terakhir atau ke-13, ethnics and multicultural competence. Dalam hal ini, keterampilan wawancara didasarkan pada kemampuan etik dan multibudaya, seperti yang dikemukakan oleh Leot tahun 2006, bahwa konseling dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor budaya. Hierarki ini dibuat untuk membedakan antara keterampilan wawancara dasar dan keterampilan yang dipergunakan untuk intervensi. Keterampilan wawancara ini harus dipergunakan sama
selama proses konseling. Meskipun secara khusus, keterampilan itu penting pada tahap awal konseling. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai keterampilan antar pribadi. Dikelompokkan dalam 3 jenis. Yang pertama keterampilan verbal, keterampilan non-verbal, dan keterampilan mengamati klien. Saya akan melanjutkan pemaparan dari Zafira mengenai keterampilan antar pribadi secara umum. Dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis keterampilan, yaitu yang pertama keterampilan verbal. Keterampilan ini mengacu pada isi verbal pada proses konseling. Konselor menggunakan keterampilan ini untuk memberi perhatian pada klien yang pada gilirannya akan memperlancar jalannya percakapan. Penggunaan keterampilan ini membantu klien merasa cukup nyaman untuk memberi informasi pada konselor sehingga konselor dapat menelaah pokok permasalahan. Keterampilan verbal mencangkup tanggapan-tanggapan verbal, kualitas vokal yang memadai, dan alur verbal. Kemampuan menanggapi mencangkup sejumlah keterampilan dalam wawancara, yaitu yang pertama parafrase atau parafrase. Nah, keterampilan ini menunjuk pada pengulangan kata-kata dan pemikiran kunci dari klien. Pengulangan kata-kata atau kalimat ini secara utuh apa adanya dan tanpa merubah makna dari ungkapan klien. Kemudian perubahan kata boleh dilakukan guna rasional kalimat. Namun perubahan ini tidak menggeser arti kata atau kalimat klien. Yang kedua, ada reflecting of feelings, yaitu pemantulan perasaan-perasaan. Keterampilan ini adalah teknik yang digunakan konselor untuk memantulkan perasaan atau sikap yang terkandung di balik pernyataan klien. Dalam hal ini, konselor bertugas untuk mendengar secara cermat, menafsirkan perasaan yang tersirat, dan merumuskan dalam kalimat yang jelas atau gamblang yang berisi kata perasaan menurut dugaan konselor. Yang ketiga ada interpretation atau penafsiran. Keterampilan ini mencangkup pemberian nama dan penggambaran secara positif pemikiran, perasaan-perasaan, dan perilaku klien. Kemudian penafsiran ini akan memberi satu cara pandang alternatif bagi klien sehingga ia dapat melihat dirinya sendiri dan masalahnya dengan cara yang berbeda. Yang keempat ada summarization, yaitu peringkasan. Peringkasan ini suatu cara untuk meninjau ulang isi wawancara, mengumpulkan kembali unsur-unsur umum dan rincian-rinciannya. Peringkasan juga memberi konselor satu kesempatan untuk mengetahui pemikirannya itu tepat atau tidak, dan hal ini memberikan jeda untuk wawancara. Yang kelima ada clarification atau penajaman atau juga memperjelas. Nah, keterampilan ini mengacu pada perumusan inti-inti kalimat dan gagasan-gagasan klien dalam bentuk lain dan makna yang sama. Nah, selain itu, penajaman membantu klien dalam menggali pernyataan-pernyataannya dan makna yang melekat dalam kata-kata yang dipergunakannya. Nah, ini akan mengarahkan klien untuk memahami lebih jauh apa sih pokok dari pembicaraannya itu dan memberikan keterbukaan yang lebih besar untuk menghadapi hal-hal yang terkait dengan masalahnya tersebut. Kemudian yang terakhir ada open and closed question, yaitu pertanyaan tertutup dan terbuka. Nah, keterampilan ini mengacu pada kemampuan konselor untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam memperjelas masalah-masalah klien. Pertanyaan-pertanyaan ini mengarahkan konselor untuk menuju pemahaman yang lebih baik dalam situasi klien dan juga mengarahkan klien untuk menceritakan masalahnya dengan jelas. Pertanyaan-pertanyaan terbuka adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat dijawab dengan kata-kata yang sedikit dan kayak cuma cerita doang gitu. Nggak bisa tuh yang cuma sedikit doang kalimatnya atau kata tunggal itu nggak bisa.
Pertanyaan seperti itu mendorong klien untuk berbicara dan memberi informasi sebanyak mungkin. Sedangkan pertanyaan-pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang bisa dijawab dengan cuma ya atau tidak, atau dengan kata-kata yang sedikit saja. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi, kejelasan, fokus, dan mengarahkan klien pada satu masalah khusus yang mau dibicarakan. Misalnya, dia KDRT gitu. Nah, udah tuh, itu aja gitu permasalahannya. Keterampilan bertanya dapat dikembangkan dengan memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, memperhatikan suasana konseling dengan klien. Kedua, menguasai materi-materi yang berkaitan dengan pertanyaan. Yang ketiga, ajukan pertanyaan dengan cara yang jelas dan terarah, serta tidak keluar dari topik bahasan. Yang keempat, segera berikan respon balikan terhadap jawaban pertanyaan yang dilakukan dengan sikap yang baik dan empati. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nisrina Salsabila. Keterangan verbal. Komunikasi atau keterampilan merupakan bentuk komunikasi yang ikut mewarnai corak konseling sebagai suplemen, komplement, dan juga substitusi komunikasi verbal. Keterampilan ini mengacu pada perilaku nonverbal konselor yang dapat menyebabkan kemajuan dalam proses konseling dan juga memperlihatkan pendampingan pada klien. Penampilan dan sikap tubuh konselor memperlihatkan besarnya perhatian kepada klien. Sikap nonverbal konselor yang dapat meningkatkan hubungan konseling, diantaranya yang pertama menghadapi klien secara sejajar. Yang kedua, memperlihatkan sikap tubuh terbuka. Yang ketiga, posisi tubuh ke depan. Yang keempat, mempertahankan kontak mata. Dan yang terakhir, harus bersikap rileks. Selain itu, menurut Huta Huruf, beberapa sikap atau keterampilan nonverbal konselor, contohnya yang pertama kita ngomongin posisi badan, termasuk gerak isyarat ya, dan ekspresi muka. Contohnya, duduk dengan badan menghadap klien. Kedua, tangan di atas pangkuan atau berpegang bebas, atau ya kadang-kadang digunakan untuk menunjukkan gerak isyarat yang sedang dikomunikasikan secara verbal. Yang ketiga, responsif dengan menggunakan bagian wajah, seumpamanya senyum spontan atau menganggukkan kepala sebagai bentuk persetujuan atau pemahaman. Terus yang terakhir, ada badan tegak lurus tanpa kaku dan sesekali condong ke arah klien untuk menunjukkan kebersamaannya kepada klien. Nah, kita sekarang ngomongin posisi badan yang tidak baik. Contohnya, duduk dengan badan dan kepala membungkuk, terus duduk dengan sangat kaku, terus ada juga dia gelisah atau dia resah. Terus mempergunakan tangan, kertas, dan juga kuku tangan. Terus dia sama sekali tanpa gerak isyarat pada tangannya. Terus dia selalu memukul-mukul dan menggerakkan tangan dan lengan. Terus ada lagi, wajah tidak menunjukkan perasaan. Yang terakhir, terlalu banyak senyum, kerutan dahi, atau menganggukkan kepala yang tidak ada artinya gitu. Yang kedua, kita ngomongin kontak mata. Kontak mata yang baik itu berlangsung dengan melihat klien pada waktu dia berbicara kepada konselornya. Kontak mata harus dipertahankan atau dipelihara dengan menggunakan pandangan spontan yang mengekspresikan minat dan keinginan mendengarkan serta merespon klien. Nah, ini ada contoh kontak mata yang gak baik. Pertama itu, dia gak pernah ngelihat kliennya.
Yang kedua, dia menatap kliennya itu secara tetap gitu, dan dia nggak memberi kesempatan untuk kliennya membalas tatapannya. Terus yang ketiga, mengalihkan pandangan dari klien segera sesudah klien itu melihat kepada si konselor. Yang ketiga, kita akan ngomongin tentang mendengarkan. Yang ketiga, kita akan ngomongin tentang mendengarkan. Mendengarkan itu dalam keterampilan ini itu mendengar dengan tepat dan mengingat apa yang klien katakan dan bagaimana mengatakannya gitu. Dengan mendengar yang tepat memungkinkan konselor merumuskan tanggapan yang dapat menangkap dengan tepat perasaan dan pikiran klien. Terima kasih Nisrina atas penyampaiannya. Kemudian akan disampaikan oleh Rizky Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Nisrina. Saya akan membahas keterampilan. 1. Keterampilan mengenai klien. Konselor dalam hal ini dituntut untuk sungguh-sungguh sadar akan apa yang sedang klien katakan, khususnya melalui gerakan-gerakan tubuh mereka, raut wajah, kualitas vokal, dan ketidaksesuaian antar bahasa nonverbal dengan ungkapan-ungkapan verbal mereka. Perilaku nonverbal klien harus secara cermat diamati ketika ia sedang menyampaikan satu informasi penting tentang dirinya dan situasinya. Ivey mengemukakan bahwa keterampilan mengamati klien ini akan membantu konselor untuk merespon dan mengetahui apa dan bagaimana bahasa verbal dan nonverbal klien. Selain itu, juga mengamati perbedaan-perbedaan multibudaya yang berkaitan dengan ungkapan-ungkapan verbal dan nonverbal klien. 2. Keterampilan intervensi. Keterampilan intervensi adalah kemampuan konselor untuk melibatkan klien dalam pemecahan masalah. Dalam proses pemecahan masalah, konselor perlu memiliki pengetahuan tentang berbagai strategi dan cara yang berbeda untuk menolong klien menghadapi masalah. Ada beragam strategi dan cara yang diusulkan oleh berbagai aliran atau pendekatan konseling. Pendekatan ini dapat membentang dari pendekatan psikodinamis sampai pendekatan eksistensial, pendekatan Rogerian yang terpusat pada klien, sampai terapi rasional emotif behavior, realitas dan analisis transaksional. Dalam hal ini, konselor sebaiknya menguasai satu pendekatan dasar dan kemudian berusaha memadukan cara-cara yang bermanfaat dari berbagai pendekatan lainnya demi penanganan efektif terhadap masalah-masalah klien. 3. Keterampilan integrasi. Keterampilan ini mengacu pada kemampuan konselor untuk menerapkan strategi-strategi pada situasi khusus sambil mengingat konteks budaya dan sosioekonomi klien. Hal ini dikarenakan konseling tidak dapat dipraktikkan tanpa memperhatikan konteks budaya. Setiap klien yang hadir dengan cara pikir tertentu yang sebagian besar dipengaruhi oleh sistem nilai dan sistem budayanya. Terima kasih Akbar atas penyampaiannya. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.